Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kegiatan Jambore GTK tahun 2024 ini saya mengikuti dalam bidang inovasi. Inovasi yang akan saya buat adalah alat atau trainer sistem electronic fuel injection yang digunakan pada mobil bensin. Sistem yang ada di dalam alat ini caranya adalah kontrol sistem bahan bakar, fuel system, ignition system, electronic control unit. Alat yang saya buat ini adalah sebagai bahan untuk melakukan praktik pembelajaran di mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yang mana pada semester ini saya mengajar di kelas 12 PKR. Prinsip daripada alat ini adalah sumber arus yang dipakai untuk menjalankan electronic control unit atau ECU berasal dari arus bolak-balik PLN, yaitu 220 volt. Arus yang ada dimanfaatkan untuk mengoperasikan ECU untuk memfungsikan sistem pengapian di trainer. Yang kedua, sistem yang dirakit adalah sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar ini menggunakan fuel pump dengan bertekanan 1,5 sampai 2,5 kg per cm persegi. Tekanan yang ada ini dialirkan ke reel nozzle, dan di dalam reel nozzle ini dibagilah ke sejumlah injektor yang berjumlah 4 buah injektor. Juga di reel ini terdapat regulator pressure yang berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar agar tekanan di dalam reel itu konstan, juga standby. Dan untuk mengontrol pembukaan dan penutupan katup di dalam injektor dipakai sistem ECU yang dirakit oleh saya sendiri. Kombinasi antara sistem pengapian dan sistem bahan bakar memungkinkan kendaraan ini atau trainer ini dapat bekerja dengan baik. Terjadi penyemprotan bahan bakar dan terjadi loncatan bong api yang mengakibatkan hidup atau jalannya kendaraan. Di samping itu, di dalam trainer ini juga saya merakit 2 buah sensor. Yang pertama adalah sensor throttle position sensor, dan yang kedua adalah MAP, manifold air pressure sensor, yang ada atau terletak di throttle body. Throttle body ini berfungsi untuk memasukkan atau sebagai saluran udara yang akan masuk ke ruang bakar. Alat ini sebagai miniatur sistem pada mesin mobil yang sangat bermanfaat untuk anak-anak didik saya dalam memahami prinsip daripada sistem fuel injection. Demikian pengantar dalam pembuatan trainer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
arus yang berasal dari arus PLN dengan tegangan 220 volt, kemudian masuk ke switch. Switch ini adalah sebagai pemutus dan penyambung arus belum masuk ke sistem. Kemudian di sini ada couple step down, ya, berfungsi untuk menurunkan tegangan yang awalnya 220 volt menjadi yang dibutuhkan di sini hanya 15 volt. Tetapi outputnya ini masih dalam arus bolak-balik atau arus AC. Ini yang harus kita ubah menjadi arus DC atau arus searah yang mempunyai fungsi sama dengan baterai atau api pada mobil. Selanjutnya, setelah disearahkan oleh dioda ini, 4 buah dioda ini, kemudian saya ingin arus yang dibutuhkan ini 12 volt, kemudian 9 volt dan 5 volt. Jadi yang setelah disearahkan yang awalnya outputnya 15 volt disearahkan tapi masih 15 volt, tentu ada suatu rangkaian lagi atau komponen lagi yang bisa merubah menjadi 12 volt. Maka saya butuhkan di sini namanya transistor 7812, yang mana transistor 7812 ini berfungsi untuk merubah atau menurunkan tegangan yang awalnya 15 volt menjadi 12 volt. Kemudian saya pakai di sini kapasitor 2200 mikrofarad dengan 35 ampere. Tujuan fungsinya adalah untuk memberikan kestabilan arus yang dihasilkan oleh output daripada transistor. Jadi kalau sudah bisa dikeluarkan 7812 ini, maka outputnya itu sudah 12 volt. Saya sambungkan ke terminal ini 12 volt. Kemudian ini ada saya pakai lagi transistor 7809. 7809 ini outputnya, inputnya adalah 12 volt hasil daripada transistor 7812. Outputnya saya harapkan di 9 volt. Nanti bisa kita ukur berapa tegangan yang dihasilkan dari transistor ini. Kemudian memakai kapasitor 1000 mikrofarad. Kemudian saya pakai lagi transistor yang ketiga, itu 5 volt. Ya, 5 volt ini memakai kapasitor 4470 mikrofarad. Ya, saya sambungkan ke terminal ini 9 volt, 5 volt, ini 9 volt dan ini 12 volt. Sementara ini adalah terminal negatif atau ground daripada mobil. Komponen ini, maka fungsi daripada ECU yang dipakai pada mobil itu bisa diganti dengan arus PLN. Komponen kedua rakitan saya ini adalah yang pertama ada namanya PWN, memberikan pulse terhadap sinyal IGT pada coil ataupun pada injektor. Ini pembangkit pulsanya, ya. Ini saya buat sesederhana mungkin, yang mana bisa menggantikan untuk sementara ECU yang ada pada mobil, electronic control unit yang dipakai pada sistem electronic fuel injection. Ya. Di sini saya buat rangkaiannya. Ini adalah terminal dari pulsenya atau sinyalnya, memberikan sinyal untuk dibangkitkan bung api pada busi. Ini adalah coil yang saya pakai adalah produk Toyota. Ada 4 pin dalam coilnya ini. Pin yang sebelah kanan atau sebelah kiri ini, sebelah sini adalah 12 volt. Kemudian yang sebelah sininya atau sebelah kanan ini pin untuk massa atau ground. Di sebelahnya itu pin untuk sinyal yang dihasilkan daripada ECU tadi. Kita sambungkan arus PLN, ya. Kemudian kontaknya kita hidupkan. Maka di sini ada
lampu sinyal bahwasanya terjadi aliran arus di MOSFET dan PWM. Percikan bunga api kelihatan? Ya, nah ini ya. Ya, ini sebagai pengganti busi pada mobil. Bagaimanakah loncatan api pada busi atau pada sunti angin? Kita sambungkan arus PLN-nya, kemudian switch-nya kita hidupkan, lampu indikator hidup. Inilah loncatan bunga api yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Baik, anak-anak sekalian, Amir, Dika, dari Sandy, dan Muhammad Nur Iqbal. Oh iya, ada semua ya. Dari jumlah yang ada semua. Baik, materinya sudah dijelaskan, komponen-komponennya apa saja, kemudian fungsinya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, sudah dipelajari, ya kan? Nah, sekarang kita fokus untuk merangkai komponen-komponen daripada sistem bersih. Tidak ada salahnya mengulang kembali apa saja yang ada di atas meja ini. Yang pertama ini adalah ECU-nya. ECU itu singkatan dari Electronic Control Unit. Kemudian di sini adalah penyambung atau soket ke komponen-komponen. Kemudian ini adalah throttle body. Throttle body ini ada dua di sini sensor. Yang pertama adalah sensor untuk pembukaan throttle atau throttle position sensor. Yang ini adalah MAP, manifold and threshold, untuk mendeteksi kevakuman di manifold. Kemudian turun lagi ke sini, ini injektornya. Injektornya ini ada 4 buah sesuai dengan yang kita pakai di kendaraan, ada 4 stiker. Kemudian ini tabung penampung. Tabung penampung ini berfungsi untuk menampung hasil daripada penginjeksian dari injektor agar bensin tadi tidak berserakan kemana-mana, dan ini kita bisa manfaatkan kembali, kita alihkan ke tangki bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya ada ini ignition coil. Ignition coil ini adalah untuk memercikan bunga api di dalam silinder atau di ruang bakar. Di bawah ini ada fuel pump ya, di dalam tangki. Ini dalam tangki ini ada fuel pump ya, ada fuel pump berfungsi untuk memberikan tekanan kepada sistem injeksi agar sewaktu-waktu bahan bakar bertekanan ada dan bisa untuk disemprotkan ke ruang bakar. Di dalam tangki ini ada tiga selang.
Yang pertama adalah selang masuk ke sistem injeksi, kemudian ini selang balik. Apabila terjadi tekanan yang berlebih di dalam sistem injeksi ini, maka bahan bakar itu dikembalikan lagi ke tangki. Ini sistem balik. Kemudian selang ketiga ini, hasil dari penjeksian itu dikumpulkan kembali dan dialirkan kembali ke tangki. Tujuannya supaya bensin itu tidak terbuang sia-sia dan bisa kita manfaatkan kembali dalam prakteknya. Kemudian ada sistem energi yang kita pakai ada dua macam. Yang pertama pakai energi listrik yang 220 volt, ya, yang ini pakai kita energi listrik 220 volt. Ini untuk pembangkit untuk mengoperasikan ECU dan khususnya untuk ignition coil. Kita memakai arus listrik PLN karena di mana-mana saat ini tersedia energi tersebut, jadi memudahkan kita untuk mempraktekkannya menggunakan energi tersebut. Kemudian ada yang kedua, energi yang kita pakai adalah baterai 12 volt yang MF, ya, atau maintenance free, bebas perawatan, ya, yang saat ini memakai 60 ampere, ya, baterai 60 ampere. Ini untuk mengaktifkan injektor, karena injektor ini membutuhkan kuat arus yang tinggi. Apa saja yang kita bisa praktekkan? Yang pertama adalah mengukur tegangan yang dihasilkan atau output daripada TPS. Di dalam TPS itu kan pada saat-saat tertentu dia itu pada pembukaan sekian derajat, maka tegangan yang dikeluarkan oleh TPS itu bervariasi. Berapa, misalnya 0 derajat, 50 derajat, dan 100 derajat itu bervariasi. Semakin tinggi, semakin pembukaan kalkulator itu lebat, maka tegangan yang dihasilkan atau outputnya semakin besar, dan tegangan itulah yang akan dipakai oleh ECU untuk mengartikan bahwasanya mesin ini membutuhkan bahan bakar yang lebih. Jadi dengan pembukaan kalkulator ini, maka ECU berpikir bahan udara akan banyak masuk karena kalkulator terbuka, udara akan banyak masuk, maka akan diimbangi oleh bahan bakar yang ada. Semakin banyak udara, maka bensinnya juga akan semakin banyak, ya kan, supaya terbakar semuanya, supaya campurannya homogen. Nah, itu fungsinya dari tadi. Kemudian ini MAP ini dia itu mendeteksi kevakuuman. Kevakuuman ini berhubungan dengan densitas, berat jenis dari udara, ya, juga mengukur berapa udara yang masuk juga. Kemudian yang akan kita praktekkan ke selanjutnya adalah merakit injektor. Injektor ini ada dua. Yang pertama adalah kabel yang bersumber dari sumber tegangan 12 volt. Yang kedua adalah kabel yang berasal dari ECU. ECU ini yang akan mengaktifkan injektor, kapan dia terbuka dan kapan dia tertutup. Coil itu ada 4 terminal, ya, ada 5 terminal seperti ini, 4, ya. Ini adalah negatif, sinyal 0 dan 12. 0 ini nggak dipakai. Kita akan bagi kelompok, ada 3 kelompok. Bapak minta mulai dari Sirido berhitung 1, 2. Baik, untuk kelompok 1 itu pekerjaannya di bagian throttle body. Kelompok 2 itu bagian injektor. No. Coil ini dulu. Coba perhatikan. Nah, ya, ada ya. Oke, ini stop ya. Jangan. Nah, ada ya. Itu coba kamera. Ini mati. Nah,
ada percikan bunga api di koil, di busi. Baik. Kemudian kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Kelompok 2 sudah terakit. Sudah. Nah, coba dijepit. Kunci kontaknya. Tutup 0,6. Baik. Coba periksa, ada saluran balik bensin keluar nggak? Coba kamera di bawah. Setengah, yuk, setengah. Itu pula tuh. Oke, yang satu lagi. 10. Ada? Iya, ada. Baik. 0,10. Nah, oke, matikan kunci kontak. Setengah aja. 0,10. Baik, sekarang prakteknya sudah kita lalui. Saatnya untuk mempresentasikan hasil praktek dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya Dika Fikri dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil praktek yang telah dilakukan, yaitu menyambungkan hasil yang kami lakukan. Apakah kawan-kawan ingin bertanya? Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dika Fikri. Saya akan menjelaskan tentang sistem vektor. Baik, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Mahmud dari kelompok 3 ingin membahas tentang koil. Pada koil terdapat 4 pin, yaitu pin 1 ground yang berwarna hitam, pin 2 sinyal yang berkabel berwarna putih, pin 3 kosong, dan pin 4 terdapat 12 volt. Ya, pada koil kabel telah terhubung semua dan kita akan menyalakan saklar. Coba matikan dulu. Koil pun hidup dan terdapat bunga apinya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Cukup. Baik, aplaus untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita melakukan praktek pada hari ini, siapa yang bisa menyatakan refleksi dari kegiatan kita? Silakan. Baik, terima kasih Dedo, silakan. Terima kasih, Pak. Saya akan menyampaikan refleksi hari ini. Saya hari ini belajar sangat bergembira dan saya terima kasih karena sebelumnya saya belum tahu sistem rangkaian RFP, dan sesudah belajar ini saya mengetahui apa itu rangkaian sistem RFP. Saya terima kasih, Pak, karena saya sudah ngerti. Pak. Baik, terima kasih. Aplaus untuk. Silakan duduk ya. Refleksi sangat bagus sekali. Harapan Bapak semua siswa sekalian bisa memahami praktek kita pada hari ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Electronic Control Unit yang berfungsi untuk mengatur kapan dia melakukan penginjeksian dan kapan dia melakukan pembakaran di ruang bakar. Ini perakitan dan bukan saya sendiri, kolaborasi dengan Pak Agus, dengan Pak Tuhirin, kolaborasi dengan Pak Tuhirin dengan bersama Pak Deden. Ejunya inilah yang akan mengatur kapan dia melakukan penginjeksian atau penyemprotan di ruang bakar yang diatur berdasarkan waktu konstan. Dia kadang maju, mundur, dan tergantung kecepatan kendaraan. Ini di sini diatur. Ini pengatur kecepatan. Karena kami meyakini kalau prinsipnya sudah duduk, maka anak bisa berinovasi lebih dalam lagi. Yang mana selama ini prinsip itu kurang
diperhatikan. Nah, ini prinsip daripada busi. Nanti kita coba praktekkan bagaimana dia bisa membersihkan bunga api di dalam suntikan ini. Ya, ini juga anak-anak kita yang sudah melakukan praktek alat ini. Habis, ya, itulah sekilas. Nanti kita cobakan bagaimana bekerjanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi penyemprotan itu terjadi tidak sepanjang waktu, ya, karena di mesin itu ada siklus bekerja. Pada saat dia terjadi langkah hisap, maka dia terjadi penyemprotan. Jadi ini pada waktu ini bahan bakar masuk, dan pada waktu yang bersamaan udara masuk dari benda ini, namanya throttle body, masuk dari udara dari sini, dicampur dengan bensin ini, maka dan ditambah lagi koil, maka terbakarlah campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar atau di silinder mesin. Jadi ini bodinya kayak mobil? Ya, ini secara untuk sistem bahan bakar dan pengapian di mobil. Bodinya mobil, ini dalamnya. Iya, iya Bu, seperti itulah ya. Nah, ini merakit bagaimana koil itu bisa memberikan bunga api pada busi hidup itu, ya, kontaknya. Nah, ya, kalau Bapak Ibu dari sana mungkin tidak kelihatan, tapi kalau di sini kelihatan itu ada bunga api. Ada bunga api di busi maupun di suntikan ini. Bunga api yang akan membakar bensin yang sudah disemprotkan tadi. Kalau mau boleh silakan Bapak Ibu mau melihat bagaimana sih bersihkan bunga apinya gitu ya. Nah, ya. Ya. Ini saja kali ini kapan? Ya. Mungkin demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurang nyamanan dalam penyampaian ini mohon maaf. Pada Bapak Ibu guru, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.